Balik lagi bersama gue Indra Kusuma di sini. Kemarin di tanggal 2 Juni, Google melakukan update algoritma dikasih nama it's called the June 2021 Core Update. Dan lu bisa ngelihat panduannya tuh dikasih alamatnya. Ini informasi yang bisa lu dapatkan di Twitter. Seperti bisa lu lihat di depan, gue itu nge-add yang namanya Google Search License. Jadi lu bisa langsung dapat informasi terbaru dan terkini dari Google. Nah kemarin tanggal 2 dia melakukan update algoritmanya. Gue singkatin atau gue coba analis apa aja sih yang dia lakukan perubahan terhadap algoritmanya. Nah, Google Core Algoritma ini itu berisi informasi penting bagi webmaster tentang pembaharuan inti Google. Intinya dia melakukan ada dua. Ada broad core update dan penilaian ulang konten. Itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya keyword ranking. Itu bisa nanti lo bisa up atau keyword ranking lo bisa down. Itu sangat lumrah banget kalau terjadi yang namanya update. Jadi lo nggak usah panik, nggak usah khawatir atau lo bikin macam-macam dari blog lo, nggak ada yang salah sama blog lo, nggak ada yang salah. Jadi lu tetap bersabar. Dan yang kedua adalah berfokus pada konten. Jadi algoritma Google yang baru ini, yang Google Core ini, dia sangat berfokus pada konten. Yang ini nih. Kita lanjut ya. Nomor 1, pertanyaan terkait konten dan kualitas di update Google algoritma yang terbaru. Ini nih poin-poin yang sudah gue rangkumin dari guidance-nya Google tentang update terbaru. Apakah konten memberikan informasi pelaporan riset atau analisis asli? Artinya apakah konten lo itu berisi informasi pelaporan atau berisi konten-konten yang memang penting gitu. Kalau misalnya konten nggak penting tuh Google agak-agak gimana gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau lo nulis artikel, pastikan bahwa artikel yang lo tulis itu memang benar-benar dibutuhkan sama orang ya. Yang sekiranya tidak dibutuhkan, gak usah lo tulis ya, semacam kayak diary. Siapa juga gitu yang pengen tahu kehidupan sehari-hari lo kan bukan artis, oke? Apakah konten yang nomor 2, apakah konten memberikan deskripsi topik yang penting, lengkap atau komprehensif? Apakah konten lo yang lo bikin itu menggambarkan topik penting secara lengkap? Jadi dari A sampai Z. Seperti selalu gue bilang kan, kalau lo pengen blog lo itu abadi, pengen tidak terganggu dengan yang namanya update, artikel pilar is your way. Oke? Artikel pilar itu adalah abadi buat blog lo. Jadi mau terjadi perubahan update segala macam pun dengan Google algoritma, lo nggak akan bermasalah. Tapi kalau buat teman-teman yang biasa cuma nulis 300 kata, 400 kata, lo akan bermasalah dengan yang namanya update dari Google yang sekarang ini. Oke. Poin yang ketiga, apakah konten memberikan analisis mendalam atau informasi menarik yang sangat jelas? Seperti gue bilang, ini berarti memang soal konten banget. Kayaknya dia memang titik beratkan sama konten. Seperti bisa lo dilihat di sini, menganalisis. Jadi lo tidak asal nulis gitu. Jadi artikel yang lo buat itu emang ada faktanya, ada datanya, lengkap selengkap-lengkapnya, memberikan informasi buat para pembaca, bukan untuk memberikan informasi buat diri lu sendiri. Oke, poin keempat, jika berasal dari sumber lain, apakah konten terbebas dari tindakan penyalinan atau penulisan ulang sumber tersebut dan memberikan nilai tambah serta keaslian yang bermanfaat? Jadi Google sekarang mulai agak-agak keras dengan artikel-artikel yang copy paste, AGC dan sejenisnya. Tapi kalau soal ini gue agak-agak ragu ya. Dari dulu emang Google selalu ngancam soal original content, tapi faktanya juga tetap aja bisa terranking. Jadi don't worry. Kita masuk ke poin kelima, apakah judul halaman memberikan ringkasan konten yang deskriptif dan bermanfaat? Jadi mulai dari sekarang Google itu memperhatikan yang namanya titel dari artikel lo. Titel dari artikel lo itu harus bisa menunjukkan isi dari konten. Kalau judul tidak nyambung dengan konten, lo siap-siap keluar dari ranking Google ya. Pastikan itu keyword antara titel dan artikel lo nyambung.
Dan ini berarti kalau begini, ini menitik beratkan kita mungkin nanti akan ke depannya ini akan ngetren yang namanya long tail keyword. Jadi nanti judul-judul artikel itu sudah menggambarkan deskripsi secara keseluruhan dari artikel yang lu tulis panjang lebar itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mungkin lagi bisa menggunakan 5 kata sebagai titel untuk menjelaskan isi dari artikel kan. Berarti ini bermainnya di poin kelima bermainnya nanti tentang long tail keyword. Siapa yang paling banyak atau siapapun yang menguasai long tail keyword, dia yang akan ranking. Apakah judul halaman tidak bersifat mengejutkan atau berlebihan? Ini sudah jelas, artinya lu dilarang pakai clickbait. Apakah yang poin berikutnya, apakah halaman ini merupakan jenis halaman yang ingin Anda bookmark, bagikan kepada teman atau rekomendasikan? Ini masalah menyangkut user experience ya. Kalau Google sangat senang kalau misalnya pembaca lo itu setelah habis baca artikel lo, dia bookmark atau dia share artikel lo. Berarti kita nanti ngomongnya sinyal media sosial ini. Jadi blog lo pastikan punya banyak follower atau lo juga sering-sering share di media sosial. Terus poin terakhirnya dari konten itu adalah apakah Anda berharap melihat konten ini di dalam atau dirujuk oleh majalah, ensiklopedia atau buku cetak. Ini poin yang terakhir ini berhubungan dengan yang namanya outbound, atau ini juga bisa berhubungan juga dengan yang namanya backlink. Google menuntut bahwa lu harus punya backlink yang memang punya authority bagus. Di sini diperjelas banget, ditekanin majalah, ensiklopedia atau buku cetak. Ensiklopedia itu kalau di online itu sama seperti Wikipedia, itu sama aja ya. Jadi mulai dari sekarang perbanyak backlink berkualitas supaya lo terhindar dari ranking yang turun. Next, masalah terkait keahlian sang penulis blog. Ini poin kedua ya dari 4 poin. Masalah penulis itu ada 5 poin yang ditekanin sama Google update yang terbaru. Apakah konten menyajikan informasi dengan cara meyakinkan, seperti dengan mencantumkan sumber yang jelas, bukti keterlibatan seorang ahli, latar belakang penulis, atau situs yang mempublikasikannya misalnya melalui link ke halaman penulis atau halaman tentang situs. Kalau misalnya lu membuat artikel berisi tentang informasi, sebaiknya lu menyertakan sumber. Itu yang Google pengen. Outbound link. Yang sudah belajar SEO dan paham lah soal yang kayak gini kan. Poin yang kedua, jika Anda meninjau situs pembuat konten, apakah Anda mendapatkan kesan bahwa situs tersebut dapat dipercaya atau diakui secara luas sebagai pihak yang berwenang atas topiknya? Selalu seperti yang gue bilang, masalah authority. Ya, kalau untuk mengakalin seperti ini, lu mulai bermain dengan yang namanya golden keyword. Kita bermain dengan keyword-keyword yang minim pencarian tapi lu bisa terranking sampai nanti lu sebagai penulis dari blog lu itu lu mendapatkan authority. Masalah poin kedua ini selesai. Apakah konten ini ditulis oleh ahli atau peminat yang terbukti memahami topik dengan baik? Nah, seperti gue bilang, jadi mulai dari sekarang lu tidak boleh lagi menulis artikel itu cuma hanya menulis A, B, C, tapi harus lengkap, harus informasi ya, harus informatif. Penulisan artikel pilar, solusinya. Apakah konten terbebas dari kesalahan faktual yang mudah diverifikasi? Ini kalau kayak begini, ini akan berhubungan dengan niche berita, karena lu harus bisa diverifikasi. Terus masalah kesehatan, nah lu hindarin tuh ya. Apa konten terbebas dari kesalahan faktual? Jadi lu jangan sampai membuat konten-konten yang bernada isu, gosip, rumor. Google don't like it. Terus yang terakhir, apakah Anda merasa nyaman atau mempercayai konten ini untuk masalah yang berkaitan dengan uang atau kehidupan Anda? Nah yang terakhir ini nih banyak masalah itu. Your money, your life, ya, YMYL. Ini biasanya untuk blog-blog yang misalnya register, login segala macam diperhatikan, karena ini Google sangat di update yang terbaru ini dia sangat memperhatikan soal itu. Jadi be careful buat teman-teman yang memang
membership itu kayak gitu yang emang harus menggunakan payment, be careful ya, karena Google memperhatikan soal rankingnya di bagian ini. Next, layout blog, tata letak ya. Apakah konten terbebas dari masalah ejaan atau gaya bahasa? Google sepertinya tidak suka dengan soal typo. Perhatikan artikel ente, karena kalau misalnya keywordnya typo, artinya sudah berbeda dengan isi dari blog ente ya. Apakah konten dibuat dengan baik atau apakah tampak acak-acakan dan terburu-buru? Nah, ini paling banyak untuk teman-teman yang blogger baru, paling sering ini kejadian. Membuat artikel dengan secara terburu-buru, tidak menyertakan H2, H1, H3, A4, tidak memberikan internal link misalnya, tidak menggunakan image, kalaupun menggunakan image tapi tidak menggunakan alt text. Jadi sekarang SEO on page atau SEO dasar itu benar-benar lo harus kuasain di luar kepala. Oke. Apakah berikutnya ya, apakah konten diproduksi secara massal? Ini mah bagian gue yang kena nih. Buat lo yang suka-suka pada generate, hati-hati ya, di update algoritma terbaru dia menyasar kita nih, kelompok-kelompok yang suka mengenerate artikel. That's mean me, of course. Atau dialih-dayahkan ke sejumlah besar pembuat atau para pembuat jasa-jasa artikel, be careful. Atau disebarkan ke jaringan situs yang luas sehingga setiap situs maupun halaman tidak mendapat cukup penanganan atau perhatian. Dia kayaknya mau menyasar kayak gitu, artikel-artikel yang lo beli atau artikel-artikel yang lo generate secara banyak, sepertinya bakal dikasih de-index sama dia ya. Tapi tenang, kita lihat situasi dulu ya. Poin berikutnya, apakah konten memiliki terlalu banyak iklan yang mengalihkan perhatian dari atau mengganggu konten utama? Kalau soal ini gue nggak bermasalah, karena dari sejak zaman dahulu sampai sekarang gue cuma biasa menggunakan dua posisi iklan. Biasanya gue pakai di header dan di sidebar. Poin terakhir, apakah konten yang ditampilkan dengan baik di perangkat seluler? Nah ini nih, viral. Ini bisa lihat nanti di webmaster, apakah lu kena peringatan atau tidak, lu bisa lihat di sini. Berarti lu harus perhatikan baik-baik yang namanya template supaya bisa dibuka di handphone. Kalau dia di handphonenya berantakan, lu akan sangat susah di ranking sama Google. Dia terutama di algoritma yang terbaru sekarang ini ya. Kita next, kompetitor, perbandingan. Jadi algoritma Google yang baru sekarang ini, dia membandingkan antara blog kita dengan blog kompetitor. Kurang ajar emang, sangat kurang ajar. Apakah konten memberikan nilai penting saat dibandingkan dengan halaman lain di hasil penelusuran? Jadi kalau kompetitor lo isi artikelnya lebih lengkap daripada lo yang kelempar, dia yang masuk. Oke. Poin yang kedua, apakah konten benar-benar ingin memenuhi minat asli pengunjung ke situs atau semata-mata ada karena seorang ingin menebak jenis konten? Nah, kadang-kadang kalau kita lagi belajar SEO, kita kan suka nebak-nebak nih kan. Misalnya kalau gue pakai cara gini, ke ranking gak nih ya sama Google? Misalnya gue stuffingin ini kira-kira ke ranking gak ya sama Google? Nah, Google sudah di algoritma yang terbaru ini, Google sudah bisa membaca kalau misalnya artikel itu untuk ngetes keyword, lu nggak akan dikasih rank sama dia. Wow, makin pintar aja sih Mbak Google ya. Ini paling banyak sering digunakan untuk ngetes. Misalnya gue pengen ngetes kayak gue gitu kan, contoh lu sering lihat kan, gue misalnya pengen ngetes yang namanya Jacker. Nah ini bakal kena nih. Kampret. I don't care. Let's get to another point berikutnya. Sebaiknya lakukan juga pemeriksaan terhadap penurunan performa penelusuran yang mungkin Anda alami. Halaman apa yang paling terpengaruh dan untuk jenis penelusuran apa? Perhatikan poin-poin di atas dengan seksama untuk memahami cara penilaiannya terhadap beberapa pertanyaan tersebut. Jadi lu diminta untuk menganalisis artikel-artikel lu mana aja yang sudah down. Diperhatikan. Gue sebenarnya sudah ada beberapa keyword gue udah down, terutama di cara penulisan artikel yang kemarin sering gue kasih lihat itu. Ada beberapa keyword utamanya yang gue udah kelempar. Mungkin nanti akan gue perbaikin lagi. Misalnya gue akan kasih artikel baru dan yang lebih lengkap. Oke. Itu untuk artikel support dari artikel utama aja. Kita next lagi.
Solusinya dari masalah yang seperti tadi 4 poin yang kita sebut di atas ada 2. Pertama adalah perlu dipahami bahwa penilaian penelusuran tidak memiliki kontrol atas peringkat halaman. Data penilai tidak langsung digunakan pada algoritma peringkat. Sebaliknya, Google menggunakan data tersebut layaknya restoran yang mendapatkan kartu masukan dari pengunjung. Solusi yang pertama ini berbicara soal user experience, dan ini berbicara tentang masalah bounce rate. Kalau ada user atau ada pengunjung ke web lo, dia hanya bertahan sekitar 10 detik, bang, blog lo hilang peringkatnya, jelek banget dianggapnya, keluar dari ranking. Solusi yang kedua, dengan memahami cara penilaian belajar menilai konten yang baik, Anda mungkin dapat lebih mudah meningkatkan kualitas konten Anda sendiri. Hasilnya konten Anda mungkin akan memperoleh peringkat yang lebih baik di penelusuran secara khusus. Blogger dilatih untuk memahami apakah konten memiliki poin IAT yang tinggi. Soal IAT ini sudah gue buatkan videonya sudah lama, tapi lu pada jarang nonton kan? Sekarang rasain, belajar lagi dari awal. Oke, gue cukupin materi gue tentang update terbaru dari Google, dipelajarin lagi karena ini memang banyak mempengaruhi ranking keyword kita ya. Bukan cuma lu aja, gue juga ngalamin drop banget, jadi emang harus diperbaikin. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.